Oh ya Pak. Oke, tadi sangat banyak sudah masukan dari penguji pertama ya terkait dengan substansi. Biasanya penguji kedua masuk ke area redaksi ya, Rena ya. Iya Pak. Oke, yang pertama saya lanjut langsung saja ya. Untuk morfometri pakai K kah atau tidak? Nah, ini kayaknya ada dua nih, ada yang pakai K dan ada yang tidak. Ini harus konsisten ini yang Oh mana ya. yang benar ini? Iya Pak. Yang mana yang benar? Morfometrik pakai K. Pakai K. Nah, ya kan? Ada terjadi kesalahan redaksi ya. Jadi redaksinya secara Nah, keseluruhan masih banyak yang perlu diperbaiki ya. iya Pak. Ini terlihat ya. Iya terlihat Pak. Oke, nah kemudian di sini ada di perairan daerah, sudah ada Daerah. perairan baru daerah. Nanti silakan dipertimbangkan ya. Oh Mungkin ya Pak. sebaiknya bisa langsung saja di perairan Beringin ya. Nah, kemudian ini universitas. Nah, ini apakah baru atau bagaimana? Kemudian apakah manajemen sumber daya perairannya di bawah? Apakah formatnya seperti itu? Oh Nanti iya silahkan kembali. di cross check kembali ya. Ini sangat Oh ya penting nih Pak. terkait dengan redaksi. Kalau dari judulnya sangat bagus sekali ya. Ini yang lagi booming ya terkait dengan lobster ya. Hanya Iya saja Pak. kalau nanti disajikan secara redaksinya tidak bagus, ya akhirnya nanti judul yang bagus menjadi tidak bagus ya. Nah, masih banyak salah tipu masyarakat. Kemudian di mana ini tidak boleh dimasukkan di dalam kalimat. Jika kalimat itu bukan kalimat tanya. Ya Rina ya. Iya Pak. Nah, kemudian ini juga di pendahuluan sudah ada penjelasan terkait dengan konstruksi gillnet ya. Kemudian nanti di di tinjauan pustaka ada juga. Jadi redundant dia, double dia. Ketika Oh ya. double sama kalimatnya itu membuat jenuh si pembaca. Ini kayaknya sudah ada tadi di pendahuluan, tapi dimasukkan lagi di tinjauan pusaka. Saya pikir Oh itu baik. dipilih saja salah satunya ya. Nah, ini banyak yang tipu nih, Rina. Jadi strateginya kalau merasa Rina sudah bagus tulisannya, silahkan minta bantu sama temannya untuk dikoreksi secara redaksinya. Kadang memang ketika kita lihat sempurna, ternyata banyak yang perlu diperbaiki dan dikoreksi masukan dari teman-temanmu ya. Nah, kemudian yang terpenting adalah setiap kalimat yang Rina tulis itu kalau bisa Rina pahami maksudnya ya. Baik Pak. Nah, ini sebagai contoh nih, pengukuran yang dapat dilakukan dalam pengukuran variasi genetik. Variasi genetik itu bagaimana ceritanya sampai ke karakteristik morfometrik dan meristik. Kenapa? Karena menurut saya bisa saja kemungkinan jauh begini. Misalnya Rina punya adik, adiknya ini misalnya lebih cantik lah misalnya. Rina paling cantik lah di keluarga. Beda nih secara morfologi Rina dengan adik Rina. Ternyata kalau dicek secara genetik karena orang tuanya sama, variasinya tidak akan jauh berbeda, tapi secara morfologi yang satu misalnya hidungnya mancung, yang satu hidungnya pesek, dia berbeda secara morfologi. Nah, nanti silakan jangan sampai menyentuh genetik ketika tidak penelitiannya menyentuh ke arah genetik ya. Begitu ya, Rina ya. Ya Termasuk Pak. jarak genetik juga nih ya. Silakan dipilah-pilah untuk redaksinya. Jumlah. Nah, ini bahasa apa jumlah nih masih banyak. Kemudian perumusan masalah ini sebenarnya tidak ada ya di dalam panduan, ditambahkan saja hanya saja bagus sih maksudnya. Tapi setelah saya baca-baca yang mana yang dimaksud dengan rumusan masalahnya? Tidak tergambarkan di sini. Ya saran saya sih mending dihapus saja kalau memang tidak jelas. Tuh Baik ya. Pak. Kemudian, nah ini terkait dengan tinjauan pustaka.
spesies Palinuridae ini memiliki 49 spesies. Nah, ini mungkin nanti bisa dijelaskan ya, spesies apa saja yang telah teridentifikasi. Karena saya ngecek spesies yang telah teridentifikasi tidak sampai 49, hanya sekitar 34 spesies. Jadi nanti silakan dibuktikan ya kalau memang dia 49. Iya, Pak. Nah, kemudian terkait dengan hierarki taksonomi penulisannya nih ya. Nah, ini ada salah nih subordonya. Ya. Nanti bisa di cross check. Kalau memang dia sesuai dengan klasifikasi yang ditulis ini, nanti bisa di cross check yang benar yang mana. Ini saya cek nih dia beda subordonya. Nah, kemudian kata sedangkan itu tidak boleh di awal kalimat, kemudian ini gambar-gambarnya siapa ini tidak ada referensinya. Oh, ya, Nah, Pak. kemudian di sini sudah ada penjelasan morfometrik adalah di bawah morfometrik adalah. Nah, ini yang mana yang benar ini? Yang mana yang mau disadur? Ya. Jadi Iya, Pak. banyak nih yang terkait dengan tinjauan pustaka yang perlu Rina pahami ya. Nah, ini yang saya bilang tadi redundant dia. Kemudian sumber gambarnya dari mana. Nah, kemudian terkait dengan bab metodologi ya, materi penelitian. Nanti silakan dibaca. Untuk materi penelitian itu yang harus dijelaskan di dalamnya apa? Ya, Oh, ya. di panduan. Jadi bukan menjelaskan terkait dengan pengertian lagi nih morfometrik merupakan ciri-ciri apa. Oh. Ya, baca. Nah, kemudian, nah ini penelitiannya selama 1 bulan. Di lain paragraf, dia nanti ada yang penelitiannya selama 2 bulan. Nah, yang mana yang benar? Harus konsisten. Selama 1 bulan, Pak. 1 bulan ya, Oktober dan Iya. November berarti sudah dilakukan. Kemarin nggak jadi, Pak. Jadi ditunda di November, cuma karena Ya, Novembernya juga ada hambatan, dibatalkan lagi. ya mestinya kan diupdate dulu lah, baru dikasih ke kami kan. Oh, ya, Pak. Maaf, Kemudian Pak. kata di mana itu nggak boleh dipakai, karena bukan kalimat tanya. Nah, kemudian unit penangkapan kapal. Kamu ikut juga sampling ke lokasinya atau nunggu di daratan? Rencananya nanti mungkin ada beberapa kali saya langsung ikut ini juga, Pak, turun lapangan. Oke, kalau ikut berarti silakan masukkan GPS untuk ngupload titik koordinatnya. Kan di sini nggak ada nih ya. Ya, Pak. Kemudian buku identifikasi apa? Sebutkan Oh, di ya. sini ya, bukunya ya. Nah, Ya, Pak. kemudian terkait dengan metode, di sini ada kualitatif. Sebenarnya penelitianmu ini kualitatif kah, kuantitatif kah? Gimana, Rina? Nanti dipakai dua-dua, Pak, kan nanti ada perhitungan sama kita mengidentifikasi tentang meristiknya tuh itu dari ciri-cirinya, Oke, warnanya nanti, Pak. kalau Terus ya. kualitatif yang mananya? Kalau kualitatif itu kan kita tentang kayak perhitungan kan, Pak, ya. Itu Jadi itu nanti kuantitatif, masuknya di morfo. Oh, ya. perhitungan Itu, Pak, kuantitatif. kualitatif itu kan tentang mengenai ciri, Pak. Itu nanti masuknya di meristrik. Meristrik, oke, Ya. kayaknya saya melihat kamu kurang paham nih terkait dengan meristrik itu apa, morfometrik itu apa, morfologi itu apa. Coba bisa dijelaskan? Mengenai morfometrik dan meristrik ya, Pak? Iya, bedanya di mana? Kalau morfometrik itu merupakan ukuran dalam satuan panjang atau perbandingan ukuran bagian-bagian tubular organisme. Oke, kemudian meristik? Meristik merupakan sifat-sifat yang menunjukkan bagian-bagian tubuh, misalnya seperti Sifat-sifat bagian tubuh? Iya, jumlah jari-jari, warna sama dan ciri-cirinya. Kalau warna masuk meristik? Iya, Pak. Sumbernya dari mana, Rina? Beda loh. Jadi ada 3 tuh untuk berkaitan dengan morfologis ya.
morfologis. Jadi morfologi itu tampak luarnya. Warna masuknya di morfologi. Morfometrik segala sesuatu yang bisa diukur. Panjang, lebar, ada satuan ukurnya. Nah, kalau meristrik itu yang bisa dihitung. Dia nanti satuannya jumlah 2, 3, 4. Jadi kalau yang warna itu tidak masuk di meristrik, tapi dia masuknya di morfologi. Di morfologi. Oh, oke. Ya. Nah, kemudian pengambilan sampel di lapangan dilakukan sebanyak 5 kali. Tiap pengambilan sampel dilakukan sebanyak 10 kali. Dalam 1 bulan nelayan melakukan penangkapan selama 2 minggu pada saat air mati. Pertanyaannya, air mati kan ada 2 kali ya dalam 1 bulan. Tapi Iya, Pak, kamu sampling dalam 1 bulan ada 4 kali, 4 minggu. Berarti ada air besar di sana. maksudnya kayak gini nih, Pak. Gimana? Nanti misalnya di bulan Desember ini kan pasti ada air mati Ya, selama 2 minggu. Nanti di Januari juga ada 2 minggu kan, Pak? Maksudnya di situ tadi, Pak, berarti kan modelnya. 2 bulan bukan 1 bulan. Jadi kita gabungin aja dari 4 minggu ini dijadikan jadi 1 bulan kayak gitu, Pak, hitungannya. Ya, terserah kamu lah nanti masukinnya bagaimana ya. Yang Iya, jelas Pak. dalam 1 bulan itu hanya 2 kali air mati, Iya, ya. iya, Nah, Pak. kemudian pengambilan sampelnya itu sebanyak berapa? Tadi kalau bisa diperkuat dengan referensi, jangan sampai terlalu banyak, ya kan? Terlalu banyak yang kamu ambil, ternyata hanya cukup 10 saja bisa misalnya. Cari referensinya. Iya, Pak. Nah, ini ya, minggu kedua, minggu keempat ini kan seharusnya air besar misalnya ya. Oh, iya. Nah, kemudian tadi saya sempat mendengar ya pada saat kamu menjelaskan flowchart-nya ini, tadi ada ketika dia negatif maka diulang penelitiannya, ketika dia positif maka dia bisa berlanjut. Begitu kalau tidak salah pada saat presentasi. Mungkin bisa dijelaskan kembali? Maksudnya nih, Pak, kalau misalnya nanti dalam penangkapan ini kan tidak ada didapatkan lobster karena kita juga tidak tahu di alam itu kan bisa terjadi kita tidak dapatkan, Pak. Jadi makanya kalau misalnya tidak ada lobsternya akan dilakukan pengulangan lagi, Pak, penelitiannya. Pengulangan penelitian Iya, maksudnya atau turun lagi pengulangan cari sampling? lobsternya. Bukan Ya, penelitiannya atau yang diulangkan? samplingnya, Pak. Samplingnya, ya. Ya, ini metode identifikasi, nanti silakan ya. Kalau untuk metode identifikasi, itu nggak ada sebenarnya kaitannya dengan morfometrik meristik ya. Biasanya Oh, iya, kalau Pak. Rina buka buku identifikasi, biasanya dia kaitannya dengan morfologi. Misalnya bentuk ekornya itu kalau dia begini, nanti dia masuk ke mana. Nanti silakan Oke. dibuat kunci determinasi untuk mengidentifikasinya. Kalau meristik, morfometrik itu sebagai data pendukung biasanya. Nah, kemudian ya ini yang saya bilang tadi, meristik ini untuk warna dia tidak masuk di meristik. Ciri kaki Oh, iya, jalan Pak. dia tidak masuk, kayak bentuk-bentuk. Misalnya kalau pada ikan bentuk ekor, itu masuknya morfologi, bukan meristik ya. Nanti silakan dikaji kembali nih terkait dengan morfologi, morfometrik, dan meristik. Baik, Pak. Nah, kemudian ini, ya ini foto kamu ya. Ini diambil dari jurnalnya Emily. Memang begini gambarnya. Ada yang dirubah. Iya, memang gitu, Pak. Kalau dia di Nggak sini ada yang dirubah, penjelasannya memang seperti itu. morfometrik, mestinya dia tidak akan menunjukkan morfologi. Dia morfometrik ini, dia garis-garis ini loh, yang panjang total, panjang Iya. panjang abdomen itu morfometrik. Tapi kalau dia hanya menunjukkan pleopod, nah itu bukan morfometrik maksudnya. Kemudian kode-kodenya nih mana? TDM yang mana dia? Nggak ada di sini kan?
Nah, nanti iya. silakan diperbaiki ya. Kamila 2013 ya. Iya. Nah, Kamila 2013 nggak ada di sini. Saya baca Kamila 2019. Judulnya no title. Journal Chemical Information and Modeling. Nah, ini maksudnya apa? Nggak ngerti juga saya ini ya. Oh ya Pak. Kemudian ada Layur, Pelabuhan Ratu. Ini apa nih? Nama penulis tahun 2008. Ya, tahun 2008. Nama penulisnya, autornya Pelabuhan Ratu. Kemudian Universitas Gunung Rinjani, di mana nih? Di Sulawesi. Kemudian Mosa dan Aswandi, apakah dia berteman nih? Karena di Oh dalam iya. Harus ini ada dan. Mosa dalam Aswandi, tapi di sini tulis Mosa dan Aswandi jadi satu dia, Oh ya Pak. ya. Nah, itu Siap masukan Pak. dari saya kembalikan kepada pimpinan sidang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Dr. Patnan. Jadi banyak sekali ya Rina ya tadi masukan dari Pak Patnan. Bahkan saya ikutin tadi sampai dengan di daftar pustaka juga banyak sekali kesalahan yang terjadi di situ. Ya mungkin apa kekurang jelian kami selaku pembimbing dalam memeriksa apa proposal. Memang saya kecewa sekali tadi ada beberapa daftar pustaka yang apa yang seharusnya tidak begitu menulisnya, sangat fatal sekali salahnya. Hal yang menarik juga tadi disampaikan oleh Pak Patnan apa namanya tentang beberapa karakteristik dari morfometrik dan meristiknya, utamanya meristiknya. Memang kalau untuk udang lobster dari kelas krustase itu memang ada sedikit perbedaan untuk ciri meristiknya dibandingkan dengan yang ikan gitu. Tapi betul memang kalau mengenai karakteristik yang terkait dengan ukuran, baik ukuran pada bagian tubuh ikan, tubuh atau bagian abdomen, bagian karapas, dan bagian-bagian kecil lainnya yang ada di abdomen dan di karapas itu memang masuk dalam karakteristik morfometrik. Nah, kalau yang berukuran tapi juga menggambarkan sifat dari karakter lobster terkait dengan warna, terkait dengan jumlah terutama jumlah. Nah, itu yang masuk dalam karakter meristiknya gitu. Akan tetapi nanti bisa nanti diperhatikan ya, dipelajari lagi oleh Rinawati. Silakan nanti dicari beberapa artikel jurnal atau juga nanti dari panduan panduan dari identifikasi untuk krustase untuk melihat karakteristik baik untuk morfonya maupun untuk meristiknya gitu. Sesuai dengan saran dari Pak Dr. Patnan tadi. Hal yang lain mungkin ada hal yang menarik juga mengenai apa tadi yang disampaikan oleh Pak Dr. Amrullah. Mungkin kalau saya kaitkan dengan apa yang tadi masukan dari Pak Patnan, mungkin ada hubungannya, yaitu mengenai untuk apa dicari atau dianalisis, direncanakan untuk menganalisa hubungan panjang berat. Memang kalau hubungan panjang berat itu bisa bisa banyak hal peruntukannya, bisa juga untuk kepentingan dari data biologi perikanan suatu biota, bisa juga diperuntukkan untuk melengkapi data-data morfometrik dan meristik dalam rangka mengidentifikasi suatu biota. Akan tetapi memang untuk hubungan panjang berat bukan pada arah dari nilai B untuk menggambarkan bagaimana kondisi pertumbuhan atau kondisi bentuk tubuhnya, akan tetapi melihat bagaimana bagaimana untuk perbandingan dari ukuran misal panjang karapas dengan panjang abdomen sehingga PAB itu diregresikan dengan PKR. Jadi panjang karapas itu diregresikan dengan panjang abdomen,
nanti didapat dari hasil analisa itu apakah memang determinasinya berapa nilainya untuk R kuadrat dan nilai korelasinya itu berapa, apakah mendekati 1 atau mendekati 0 gitu. Yang artinya untuk mengetahui bagaimana ukuran dari panjang abdomen terhadap panjang karapas. Demikian juga dengan panjang abdomen dengan berat misalkan, atau panjang karapas dengan berat. Itu melengkapi dari morfometrik meristik data-datanya gitu. Memang nanti bisa diperbaiki ya. Baik, terima kasih mungkin Pak Dr. Amrullah, jadi Pak Patnan atas saran dan masukannya, nanti jadi bahan diskusi Rinawati dengan Komisi Pembimbing agar tujuannya nanti bisa lebih komprehensif, lebih tepat dalam pelaksanaan penelitian nanti. Untuk selanjutnya mungkin sebelum saya tutup dan saya sampaikan hasilnya, mungkin ada tanggapan dari pembimbing 2, Pak Dr. Ghazali Salim. Mungkin saya persilakan Pak Dr. Ghazali Salim. Baik, terima kasih Pak Ketua Sidang, Bapak Dr. Muhammad Firdaus, PMSI. Sebelum dimulai, semoga Bapak Dr. Muhammad Firdaus sehat selalu ya Pak. Tadi masuk UGD ya Pak, semoga sehat selalu. Saya hormati penguji 1 Bapak Dr. Amrullah Taqwa, STMSI, kemudian yang saya hormati Bapak Adnan Ahmadi, MSC, kemudian saya hormati Bapak Ketua Sidang, Dr. Muhammad Firdaus, SPMSI, dan sama mahasiswa seminaris. Oke. Selamat ya, udah berani maju untuk seminar proposal, jadi kamu semangat ya. Saya sebagai pembimbing 2 hanya tidak mengubah dari isi-isi kamu ya semuanya ya. Jadi di sini saya nggak akan mengubah apa yang dari ingin pembimbing 1, namun saya bagian tulisan aja ya. Nanti tolong Nawati, di pendahuluanmu ini masih banyak kekurangan ya. Mungkin salah satunya nanti kamu banyak bertanya sama nelayan ya. Contohnya ikan lobster Pakistan kira-kira harga berapa gitu kan. Kemudian ikan lobster mutiara harga berapa. Kalau kemarin bulan Februari kalau nggak salah ya, tadi udah saya kirim ke kamu ya WA ya, gitu kan. Ya, lobster ada. Pakistan itu 350.000 per kilo kalau nggak salah. Kalau mutiara kalau nggak salah 700.000 kilo. Nah coba nanti kalau kamu tanya dulu sama nelayan berapa harga kira-kira jualnya nelayan tersebut ya. Dimasuki sini nilai ekonomisnya. Jadi tangkapannya berapa kali itu komunikasi aja 1 hari berapa. Nah kebetulan penelitian ini juga bagus sekali mengenai kita mau tahu lobster di Tarakannya ada berapa spesies. Tadi kan sudah saya kirimkan ke kamu ya mengenai jenis-jenis lobster ya di Indonesia ya. Bisa nggak kamu share? Bisa nggak kamu share di Zoom? Ya Pak. Bisa nggak di share di Zoom? Share di Zoom. Saya nggak ada perlihatkan Pak. Oke, jenis-jenis lobster di Indonesia ada sekitar 6 ya. Lobster batik, lobster Pakistan, lobster pasir, lobster mutiara, lobster bambu, dan lobster Panurus penicilliatus. Kalau nggak salah ada di Instagram BKIPM_Tarakan itu ada ya. Saya kirim ke Rinawati ya. Oh, ya Pak. Kita mau tahu itu jenis-jenis lobster di Indonesia itu di Tarakan itu ada berapa spesies ya. Kebetulan kemarin mungkin ada baru 2 ya yang saya dapatkan, tapi saya lihat dari gambar penelitian dari Rinawati baru 1 ya, lobster Pakistan ya. Itu nanti jadi sangat bagus sekali ya, kita tahu dari kondisi lobster di Tarakan ada berapa spesies. Kemudian Rinawati nanti tolong belajar lagi sama mahasiswa yang lainnya ya, mengenai di tinjauan pustaka, di daftar pustaka. Daftar pustaka kemarin mahasiswa dari Andiniar itu bagus sekali sampai 50 daftar pustaka. Kalau bisa nanti mungkin saya nggak sempat memperbaiki ini, cuma tolong nanti masukan saya jadikan perbaikan untuk Rinawati ya di
perbaikin di bagian tinjauan. Jadi kamu cek satu-satu dari mulai dari pendahuluan terus sampai ke metode kan, nah itu catat-catat semua ya. Perubahan di 1984 ya kan. Kemudian Lestari et al 2019, jadi dimasukin ke tinjauan pustaka. Terus kemudian ini juga bukan sebentar, sini banyak lobster apa ini, nah ini salah, kurang R. Nah ini di tinjauan pustaka ini nggak ada kamu jenis tangkapannya itu, lobster mutaraka, lobster apa nama lagi tadi. Nah sisi lobster kalau bisa dimasukin semua ya yang ada di Indonesia, tapi yang jelas kalau ditemukan ada dua aja gitu ya, dijelaskan di tinjauan pustakanya ya. Kemudian di sini kerangka piker, nah, ini salah juga, namanya sudah diarahkan, udah ganti. Ini kerangka penelitian ya. Nah, penelitian. Jadi ini saya nggak cuma memperbaiki aja secara kata-kata. Jadi di pembimbing 2 saya nggak mengubah apa keinginan dari pembimbing 1, cuma lebih ke arah mengikuti keinginan pembimbing 1. Kemudian saya cuma memperbaiki dan memperbagus ini ya kamu ya, skripsimu ya. Tampilnya kalau bisa satu spasi aja ya. Kalau kelihatan 1,5 ini kelihatan nggak bagus ya, coba dibuat satu spasi, mungkin kelihatan rapi gitu kan. Oh, ya, Pak. Kemudian bagus tadi saran-sarannya dimasukin kamu ya, dijadikan perbaikan kamu nanti ya. Ya, Pak. Kemudian di rumus sudah. Mungkin harapan saya di daftar pustaka mungkin dibanyakin lagi ya. Ada sekitar 30, mungkin 50 Kak. Kemarin saya lihat Adinial itu dari BD bagus sekali tuh, kemarin. Ada sekitar 60-an tinjau pustaka. Ya. Nanti banyak-banyak kita referensi ya. Kemarin kalau nggak salah udah saya selalu diskusi terus kan via WA kan. Coba cari di sini, searching aja namanya misalnya lobster jenis Panuluris, ini ke sini kan. Saya kasih itunya kan, bahasa ilmiahnya kan. Halo? Ya, Pak. Pinawati. Ya, saya dengar, Nah, Pak. kan? Ya. Nanti dicari lobster-lobster apa aja yang ada di yang akan kamu teliti ya kan. Jadi kalau kamu search akan ketemu semua itu tulisan-tulisan, nah itu kamu tuh pelajari semua. Kalau bisa bahasa Inggris nggak apa-apa, translate itu Google Translate itu udah bagus sekali sekarang. Jadi itu tingkat lebih bagus lah, Google Translate sekarang udah bagus lah untuk menerjemahkan. Jadi kalau kamu nggak paham itu bahasa Inggris, nggak apa-apa, di copy, diartikan aja di bahasa Indonesia kan di Google Translate kan. Nah, kamu baca sendiri itu, ya kan. Gampang kok sekarang. Google Translate bagus kok sekarang. Tingkat akurasinya udah 90% untuk Google Translate. Udah bagus sekarang. Jadi teman-teman saya dari luar negeri juga heran. Translate itu semakin bagus Google Translate. Jadi kalau nggak paham bahasa Inggris, translatekan di Google Translate ya. Jadi sekalian baca aja, nggak apa-apa, iseng-iseng baca aja. Tulisan orang kan baca, oh ini maksudnya apa, oh ini, baca aja translate kan ya. Itu ya Rinawati ya. Ya, Pak. Terus saran saya juga sebelum penelitian mungkin standar COVID juga harus diperhatikan, kesehatan juga penting ya. Jaga Ya, kesehatan Pak. juga ya untuk Rinawati ya. Mungkin itu aja saran saya dari saya, Pak Ketua Sidang. Saya kembalikan Ketua Sidang Bapak Dr. Muhammad Firdaus. Terima kasih Bapak Dr. Muhammad Firdaus. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Dr. Gajari Salim tadi atas tanggapannya, dan juga mungkin ada beberapa saran yang sifatnya mungkin kalau saya baca tadi lebih kepada dalam rangka pelaksanaan penelitian nanti, harapan-harapan dari Pak Gajali, nanti Rina kalau di lapangan bagaimana baiknya supaya nanti datanya bisa didapat dengan baik, dan Rina juga mengingat kondisi sekarang COVID mungkin juga perlu jadi perhatian ya, sesuai dengan apa yang diarahkan oleh Pak Gajali tadi. Ya mungkin sementara itu sebelum saya tutup, saya minta waktu sebentar dengan Rina ya. Saya akan komunikasi secara internal tertutup dengan para penguji untuk diskusi secara internal. Apakah dalam rangka memutuskan bagaimana hasil dari seminar proposal hari ini. Waktu 1 menit ya. Saya minta waktu sebentar.
Ya, baik. Telepon lagi, aku masih seminar, bentar. Ya, baik. Para penguji, Bapak Dr. Amrul Taqwa dan Pak Dr. Muhammad Patnan, serta pembimbing 2, Bapak Dr. Gajari Salim, serta para mahasiswa peserta seminar yang saya banggakan dan saya sayangi, seminaris Rinawati. Tadi saya sudah komunikasi secara internal dengan para penguji dan pembimbing 2 untuk memutuskan bagaimana hasil dari seminar proposal hari ini. Baik, membaca dan mempertimbangkan masukan-masukan dari para pembimbing, dari pembimbing 2 dan penguji, dari para penguji, memperhatikan tadi pelaksanaan seminar proposal yang sudah dilalui oleh Rinawati. Ada beberapa catatan yang perlu dicermati bahwa masukan dari Pak Amrul Taqwa terkait dengan beberapa substansi pada metodologinya, juga masukan dari Pak Dr. Patnan juga terkait secara substansi terkait dengan metodologi, dan memang bahkan sampai di daftar pustaka juga menjadi perhatian. Dan apa tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Gajali, tanggapan dari Pak Gajali Salim. Baik, untuk itu mungkin izin para pembimbing dan pembimbing 2, saya langsung saja menyampaikan, memutuskan ya seminar proposal hari ini atas nama Rinawati, NPM-nya 1640102014 dengan judul morfometrik meristik lobster Macrobranchium rosenbergi, hasil tangkapan alat tangkap rengge atau gillnet di perairan Beringin, Kota Tarakan. Dengan ini kami nyatakan, mohon maaf Rinawati, kami nyatakan diterima untuk dilanjutkan melaksanakan penelitian. Akan tetapi mohon diperhatikan untuk segera memperbaiki beberapa masukan-masukan dari para penguji maupun dari para mahasiswa tadi. Baik, demikian seminar proposal hari ini. Selamat kepada Rinawati, mohon segera diperbaiki beberapa masukan tadi yang banyak sekali secara substansi. Kalau Rinawati masih bingung, silakan mungkin izin para pembimbing dan para penguji, saya mengarahkan Rinawati untuk menemui Pak Patnan dan Pak Amrullah jika masih bingung dengan perbaikan atau saran dari para penguji tadi. Siap, baik. Pak Dokter. Ya, terima kasih Pak Dr. Patnan. Baik, dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin, seminar proposal hari ini saya akhiri. Ucapan terima kasih kepada para penguji dan kepada Pak Gajali selaku pembimbing 2, serta para mahasiswa peserta seminar yang sempat hadir. Allahu Akbar. Ya, ajan sudah rupanya. Ya baik, terima kasih. Saya cukupkan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya ucapkan mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Terima kasih dan terima kasih. Saya cukupkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat untuk semuanya. Ya, terima kasih.